Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rusi Fahmawati dengan NIM 7211419057. Saya dari akuntansi D 2019. Pada video kali ini akan membahas pada bab 8 yaitu informasi di dalam praktik. Untuk yang pertama yaitu informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, D. Ronald Daniel dari Mickey and Company memperkenalkan istilah CSV atau Critical Success Factor atau faktor penting penentu keberhasilan. Dalam industri asuransi, CSV diidentifikasi sebagai pengembang personal, manajemen agen, pengendalian personal administrasi, dan informasi dalam rangka menciptakan produk-produk yang baru. Untuk selanjutnya yaitu sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama, di sini digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang ada dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Nah, gambar di samping ini merupakan model sistem pemrosesan transaksi, di mana ada manajemen, peranti lunak, pemrosesan data, basis data, mengubah basis data, terus ada sumber daya fisik output dan sumber daya fisik input. Selanjutnya yaitu tinjauan sistem. Unsur-unsur lingkungan meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Arus data menghubungkan perusahaan dengan pelanggannya. Nah, ini adalah gambar tinjauan sistem manajemen di mana ada sistem distribusi, pelanggan, pemasok, gudang bahan baku, dan manajemen. Selanjutnya yaitu subsistem utama dari sistem distribusi. Maksudnya adalah subsistem ditentukan melalui kotak-kotak tegak yang diberikan nomor pada figur 8.3, yaitu pada gambar ini ya teman-teman. Subsistem pertama berhubungan dengan pemenuhan pemesanan pelanggan, yang kedua dengan pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, dan yang ketiga adalah dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Selanjutnya yaitu sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Yang pertama ada sistem entry pesanan atau order entry system, memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang kedua ada sistem persediaan atau inventory system, yaitu memelihara catatan persediaan. Dan yang ketiga ada sistem penagihan atau billing system, yaitu membuat faktur pelanggan. Yang keempat ada sistem piutang dagang atau account receivable system, yaitu menagih uang dari pelanggan. Nah, gambar di samping ini merupakan sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Untuk selanjutnya ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Sistem pembeli atau purchasing system menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan atau receiving system menerima persediaan, dan sistem utang dagang untuk melakukan pembayaran. Gambar di samping ini juga merupakan sistem yang memesan persediaan pengganti. Untuk selanjutnya ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. File yang membuat data akuntansi yang telah digabungkan untuk adalah buku besar, dan terdapat dua subsistem terkait, yaitu sistem memperbaharui buku besar atau Update General Ledger System, dan sistem pembuatan laporan manajemen atau Prepare Management Report System. Selanjutnya yaitu menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Bukanlah suatu kebetulan bahwa sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi pertama yang terkomputerisasi. Selain sebagai area aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Fondasi ini mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu sistem informasi organisasi. Untuk yang pertama ada sistem informasi organisasi, area-area bisnis, perusahaan, keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi manufaktur, dan pemasaran. Menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi ditambah data dari sumber-sumber yang lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Nah, gambar di samping ini merupakan sistem informasi organisasi di mana ada memelihara buku besar, terus ke buku besar, terus menyiapkan laporan manajemen.
Selanjutnya ada sistem informasi pemasaran, yaitu memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan, terdiri dari model bauran pemasaran, input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Sistem output merupakan sistem setiap subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting dalam bauran pemasaran. Unsur-unsur penting itu ada bauran pemasaran atau marketing mix, ada subsistem produk, ada subsistem lokal, subsistem promosi, subsistem harga, dan subsistem bauran integrasi. Nah, gambar di samping ini merupakan model sistem informasi pemasaran. Selanjutnya yaitu sistem informasi sumber daya manusia, yaitu memberikan informasi kepada manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Gambar di samping ini juga merupakan model sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu sistem informasi manufaktur atau manufacturing information subsystem, yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan operasi manufaktur perusahaan. Nah, di sini ada gambar model sistem informasi manufaktur di mana ada input subsystem dan output subsystem. Selanjutnya ada sistem informasi keuangan, yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Di sini juga ada input subsystem dan outputnya, cuman yang membedakan yaitu pada sumber internalnya dan eksternalnya. Selanjutnya yaitu sistem informasi eksekutif, yaitu suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dipergunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif atau executive support system. Selanjutnya yaitu manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggan akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Selanjutnya yaitu data warehousing. Untuk yang pertama ada karakteristik data warehousing. Istilah data warehousing atau gudang data telah diberikan untuk menjelaskan penyimpanan data yang dimiliki karakteristik sebagai berikut. Untuk yang pertama ada kapasitas penyimpanannya sangat besar. Yang kedua ada data diakumulasi dengan menambah catatan-catatan baru, bukannya dijaga tetapi paling mutakhir dengan memperbaharui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Yang keempat, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Selanjutnya yaitu sistem data warehousing. Ini adalah gambar model sistem data warehousing di mana ada data sources, ada staging area, warehousing data repository, information delivery system, and user. Selanjutnya ada bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehousing. Seluruh data mengenai subjek tertentu disimpan bersamaan dalam satu lokasi yang biasanya berbentuk sebuah tabel. Data tersebut meliputi data pengidentifikasian, data deskriptif, dan data kuantitatif. Dalam tempat penyimpanan data warehousing, terdapat dua jenis tabel yang disimpan dalam tabel terpisah. Tabel akan digabung untuk menghasilkan suatu paket informasi. Selanjutnya yaitu penyimpanan informasi dan OLAP. Untuk penyimpanan informasi di sini unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyimpanan informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Nah, sedangkan OLAP di sini adalah segala jenis peranti lunak dapat digunakan untuk menarik data dan mengubahnya menjadi informasi. Selanjutnya yaitu data mining atau data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikan dengan cara yang dapat dipahami sehingga hubungan tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu menempatkan data warehousing dalam perspektif. Kebutuhan akan data warehousing selalu ada sejak dulu, namun teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukungnya baru tersedia dan terjangkau belakangan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.